Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami memuji dan memuliakan-Mu dan bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi kami umat-Mu, orang yang lemah dan orang yang berdosa ini. Oleh anugerah-Mu Engkau senantiasa menyambut kami kapanpun Tuhan, sehingga hati kami penuh rasa syukur setiap kami datang kepadamu dan memuji memuliakan-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak bergumul bersama dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus sedang mengajar para murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk menguatkan hati mereka, menguatkan iman mereka, ketika mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka, murid-muridnya, semakin mengenal, semakin memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia datang dari Bapa, dia satu kesatuan dengan Bapa, dia adalah Allah yang telah menjadi manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya telah menyatakan dirinya itu secara terang benderang di tengah-tengah murid yang sedang bersama dengan dia. Sehingga apa yang menjadi rahasia Allah itu tentang Tuhan Yesus Kristus telah dibuka secara nyata kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada para murid, kepada orang-orang yang sedang bersama dengan dia, dan kepada kita juga hari ini yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika kita menjadi murid atau ketika kita menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepadanya, maka iman kita kepadanya adalah sesungguhnya pemberian atau anugerah dari Roh Kudus. Dia yang sedang berbicara kepada kita. Dia yang sedang masuk ke dalam diri, ke dalam hati kita untuk memberikan hikmat kepada kita. Sehingga kita dapat mengaku, mengucapkan atau mempatrikan di dalam hati kita tentang pengakuan iman atau kesaksian iman atau credo tentang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena kalau tanpa dia, maka kita tidak dapat percaya kepadanya. Maka kalau kita hanya mengandalkan kemampuan pikiran kita, maka sesungguhnya kita tidak dapat memahaminya. Namun oleh hikmat dari Roh Kudus, oleh karya Roh Kudus yang berbicara, yang bersemayam di dalam diri kita, di dalam misteri anugerahnya itu, maka kita dapat percaya kepadanya. Dan iman kita tentang dia adalah benar, karena Roh Kuduslah yang telah mengerjakan itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita telah percaya kepadanya, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu datang daripada Bapa yang hidup di tengah-tengah dunia ini, dan dia yang telah naik ke surga kembali kepada Bapa, maka
sesungguhnya Dia sedang berkarya untuk menyelamatkan kita. Dia datang bukan dalam rangka kesia-siaan. Dia datang adalah untuk menolong kita semua, melawat dunia yang berada di dalam kegelapan, menghadirkan terang ilahi, terang yang sesungguhnya, agar kita tahu, agar kita sadar bahwa Allah Bapa sungguh-sungguh mengasihi kita. Sekalipun kita orang yang berdosa, maka terang itulah yang menghalau kegelapan. Kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu telah menyambut kita, telah menerima kita, orang-orang yang tidak layak menjadi dilayakkan. Orang-orang yang tidak patut menjadi dipatutkan. Oleh karena apa? Karena karya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Belas kasih-Nya yang tidak terbatas itulah yang telah hadir untuk menyapa, memanggil, dan menuntun kita kembali kepada Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus Kristus telah mengasihi kita dan kita mendengarkan suara panggilannya, kita datang kepadanya, percaya kepadanya, maka kita telah dinyatakan sebagai anak-anak kekasih-Nya. Sebagai anak-anak kekasih Tuhan yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini, maka tentu kita dipanggil hidup, menggumuli panggilan kita sebagai orang percaya. Orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang sedang hidup di tengah-tengah dunia ini, maka tunjukkanlah dirimu sebagai murid Tuhan Yesus Kristus yang terus bersaksi tentang Dia. Menyatakan imanmu di tengah-tengah dunia ini. Apa yang ada di dalam hati kita yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus, maka mari nyatakan itu dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam kesaksian hidup kita, bahwa hidup kita ini adalah karya Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah kehendak Tuhan hingga saat ini dan untuk seterusnya dan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai murid dari Tuhan Yesus Kristus yang sedang hidup di tengah-tengah dunia ini, maka tentu ada banyak hal yang menjadi tantangan, ada banyak hal yang menjadi persoalan-persoalan yang harus kita kerjakan, yang kita harus hadapi, yang harus kita urai. Maka jati diri kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, jati diri kita yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus itu harus benar-benar kita tunjukkan. Sehingga benarlah kita bukan berasal dari dunia, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang ditugaskan hidup di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan iman kita, untuk menunjukkan wajah Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kesejukan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik itu. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, maka tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut sebagai murid dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi beranilah menjalani kehidupan ini dan banggalah menjadi orang-orang yang telah dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebanggaan, keberanian kita bukan untuk disombongkan, tetapi semakin rendah hati hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita saksikan itu, biarlah semua itu sebagai tanda memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani hari kita. Sepanjang hari ini Tuhan membersamai kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami bersyukur kepadamu, memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Segala kemurahan-Mu itulah yang telah terjadi, dan firman-Mu yang telah berbicara kepada kami, yang telah menyatakan bahwa Engkau datang untuk mengasihi kami. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa, terang ilahi itu telah dinyatakan menghalau kegelapan. Kasih Kristus itu telah menerima kami, orang-orang yang tidak layak ini.
oleh belas kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyatakan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang telah menerima anugerah keselamatan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami agar kami tetap setia kepada-Mu, menjalani hari-hari kami dengan tetap berpegang bersandar kepada iman terhadap Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah, tolong kami agar kami penuh hikmat di dalam menjalani hari-hari kami, di dalam melakukan dan memutuskan segala sesuatu, sehingga itu pun menjadi jalan bagi kami memuji dan memuliakan-Mu. Tuhan Allah, ketika kami menggumuli apa yang menjadi pekerjaan kami hari ini, Tuhan kuatkan kami sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah iman. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati hubungan kami satu dengan yang lain sebagai sesama di tengah-tengah dunia ini, agar kami sungguh-sungguh menampilkan wajah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.